Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Bapak Edward Pangestu selaku dosen pengampu pada mata kuliah Foundation of Artificial Intelligence. Pada kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai penerapan kecerdasan buatan di bidang pendidikan, yang mana kami beranggotakan Stephen, Wilson, Muhammad Afif, Fidi, dan saya Muhammad Farhanasya. Baik, untuk presentasi pertama yaitu introduction akan disampaikan oleh rekan saya Stephen Sihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian introduction di bidang pendidikan, mana bidang pendidikan telah mengalami transformasi signifikan dengan kemajuan teknologi, terutama dalam dekade terakhir. Pendidikan tidak lagi hanya terbatas pada ruang kelas tradisional, tetapi telah berkembang menjadi ekosistem yang lebih dinamis dan terpersonalisasi. Perkembangan ini didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan efisiensi pembelajaran di berbagai tingkatan, baik dari bidang dasar sampai bidang tertinggi. AI sendiri telah menjadi teknologi yang revolusioner dalam bidang pendidikan. AI digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari sistem pembelajaran adaptif hingga asisten virtual yang dapat membantu siswa dan guru. Salah satu contohnya adalah platform pembelajaran berbasis AI seperti ChatGPT dan Duolingo, yang memungkinkan pembelajaran lebih personal dan interaktif. Meskipun banyak penelitian telah mengeksplorasi potensi AI dalam pendidikan, masih ada gap dalam pemahaman tentang bagaimana teknologi ini dapat terintegrasi secara berkelanjutan dalam kurikulum yang beragam. Selanjutnya mengenai background atau problem statement, yang mana permasalahan pada pendidikan saat ini yaitu sistem pendidikan yang masih menggunakan pendekatan yang seragam, padahal kemampuan dan gaya pelajar siswa itu berbeda-beda. Dan juga guru memiliki keterbatasan waktu untuk memberikan perhatian individual karena beban investasi yang tinggi. Nah, itu berakibat pada proses pembelajaran yang belum optimal dan kurangnya personal. Masalah pembelajaran dan evaluasi. Yang pertama, evaluasi pembelajaran pada umumnya tidak bersifat real time, sehingga kesulitan belajar sulit terdeteksi sejak dini. Dan juga pemanfaatan data pembelajaran masih terbatas dan belum berbasis analitik. Pembelajaran digital sering kurang efektif dalam menjaga keterlibatan siswa. Selanjutnya mengenai kesenjangan akses pendidikan, yang mana kesenjangan ini terdapat ketimpaan kualitas pendidikan antar wilayah dan institusi, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas. Lalu rasio guru siswa yang tinggi membatasi pembelajaran personal dan keterbatasan sumber belajar adaptif memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kebutuhan solusi berbasis AI. Kompleksitas pendidikan modern membutuhkan pendekatan adaptif dan berbasis data. Penelitian menunjukkan AI berpotensi meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan. AI mampu menganalisis pola belajar siswa dan mendukung personalisasi pembelajaran. Selanjutnya, solusi berbasis AI, evaluasi dan umpan balik real time. Di sini saya menjelaskan dalam bentuk tabel, yaitu kolom pertama ada teknologi AI, yang kedua mekanisme kerja, dan kolom ketiga yaitu pengaplikasian pada bidang pendidikan. Pertama, deep learning. Deep learning melatih model untuk mengidentifikasi pola jawaban yang salah, waktu respon yang lambat, atau indikator kebosanan. Aplikasinya memberi skor esai, jawaban singkat, atau kode pemrograman secara instan. Yang kedua ada Natural Language Processing atau NLP. NLP menganalisis konten kualitatif berupa esai, respon, atau tulisan untuk menilai pemahaman semantik dan kualitas argumen. Pengaplikasiannya memberikan saran tata bahasa, sintaksis, atau substansi secara real time kepada siswa. Teknologi ketiga adanya computer vision, yang mana mekanismenya yaitu menganalisis ekspresi wajah, postur, dan gerakan mata siswa saat belajar. Pengaplikasiannya mengidentifikasi tingkat frustasi, kebingungan, atau fokus untuk memicu intervensi tutor. Yang keempat adanya machine learning, klasifikasi, dan regresi. Mekanisme kerjanya itu menganalisis data log sistem berupa klik, durasi, nilai, interaksi, forum untuk memprediksi kinerja dan resiko putus sekolah. Aplikasinya di bidang pendidikan yaitu mengidentifikasi siswa yang beresiko gagal atau drop out agar guru dapat melakukan reach out secara proaktif. Clustering yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan perilaku dan pola belajar siswa. Misalnya siswa yang belajar cepat dan lambat, siswa yang berinteraksi dan pasif. Segmentasinya membantu guru merancang kelompok belajar atau strategi pengajaran yang berbeda untuk setiap segmen. Yang keenam, reinforcement learning yaitu menguji coba dan mengoptimalkan urutan materi asesmen dan intervensi terbaik untuk menghasilkan maksimal hasil belajar. Aplikasinya di bidang pendidikan yaitu menyesuaikan jalur pembelajaran secara dinamis berdasarkan respon kolektif siswa. Teknologi yang ke-7 yaitu NLP dan chatbot.
Mekanismenya itu memproses dan menghasilkan bahasa alami untuk berinteraksi dengan siswa, menjawab pertanyaan dan memberi panduan. Pengaplikasiannya itu menyediakan dukungan 24/7, menjawab pertanyaan rutin dan membimbing siswa melalui materi secara individual. Yang kedelapan, adanya machine learning atau sistem rekomendasi, menganalisis preferensi riwayat dan kinerja siswa untuk merekomendasi konten, tugas atau sumber daya berikutnya. Pengaplikasiannya yaitu menyesuaikan tingkat kesulitan, format, dan laju pembelajaran secara real time untuk menjaga siswa dalam zona perkembangan proksimal. Yang terakhir, adanya generatif AI. Mekanisme kerjanya itu menghasilkan materi pembelajaran baru, soal latihan, atau skenario simulasi berdasarkan kebutuhan spesifik siswa. Pengaplikasiannya menghasilkan variasi soal tak terbatas atau penjelasan alternatif untuk membantu siswa memahami konsep dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, mengenai penerapan artificial intelligence dalam bidang pendidikan adalah penerapan artificial intelligence bernama Jill Watson dalam Georgia Tech. Jadi sebelumnya dalam Georgia Tech itu untuk pertanyaan mengenai kurikulum, mengenai proses belajar mengajar, mengenai permintaan SKS itu semuanya dilakukan secara manual oleh tenaga kerja yang terdapat di Georgia Tech, di mana hal tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan tidak efektif karena pekerjaan tersebut sifatnya repetitif dan menial untuk setiap terjadinya perpindahan semester. Nah, dengan penerapan artificial intelligence ini, mahasiswa dapat bertanya kepada Jill Watson mengenai kurikulumnya, mengenai mata kuliah, penjadwalan, dan lain sebagainya, sehingga tenaga kerja yang sebelumnya seharusnya menjawab pertanyaan-pertanyaan menial tersebut dapat meluangkan energinya untuk pekerjaan yang lebih penting, seperti untuk pembelajaran, untuk pendidikan, dan sehingga hasil yang didapatkan adalah produktivitas dari Georgia Tech meningkat jauh. Contoh lainnya adalah pada Newtown High School, di mana banyak murid yang belajar matematika namun tidak menguasai semua materinya dengan baik. Nah, dengan adanya pathway AI yang diterapkan ini, murid bisa mempelajari bagian-bagian yang mereka anggap kurang maksimal. Contohnya, misalnya mereka belum mantap pada aljabar, mereka bisa mempelajari aljabar dulu, kemudian melanjutkan materi selanjutnya, tanpa harus mengikuti standar kurikulum. Namun pada akhirnya, murid-murid ini tetap akan menguasai semuanya yang telah dikurikulumkan. Hasil yang didapatkan adalah naiknya nilai-nilai standar rata-rata dari murid-murid pada Newtown High School. Hasil yang didapatkan dari riset yang dilakukan oleh Kanke pada tahun 2025 juga menunjukkan bahwa persepsi penerapan artificial intelligence dalam bidang pendidikan itu sejauh ini masih ditangkap secara positif baik oleh orang tua maupun oleh murid yang mengikuti pembelajaran itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan artificial intelligence dalam bidang pendidikan itu membawa dampak yang lebih banyak positifnya, tergantung dengan penerapannya. Selama masih ada supervisi dari manusia yang mengajar kepada pendidikan tersebut, maka penerapan artificial intelligence pada umumnya memiliki dampak yang positif. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan transformasi pendidikan melalui AI. Ada 4 kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pergeseran paradigma, di mana pendidikan telah bertransformasi dari pendekatan satu ukuran untuk semua menjadi ekosistem yang dinamis dan terpersonalisasi berkat teknologi AI. Yang kedua yaitu solusi efisiensi dan kualitas, di mana penerapan AI seperti intelligent tutoring system dan chatbots terbukti mampu mengatasi keterbatasan waktu guru dan beban administrasi yang tinggi. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Teknologi seperti machine learning dan NLP memungkinkan deteksi dini kesulitan belajar siswa serta penyajian materi yang adaptif sesuai kemampuan individu. Yang keempat, dampak nyata, implementasi nyata seperti Georgia Tech dan Newtown High School yang menunjukkan peningkatan nilai rata-rata siswa dan efisiensi layanan akademik. Saran untuk pengembangan di masa depan ada 4. Yang pertama yaitu integrasi kurikulum berkelanjutan. Diperlukan strategi untuk menutup gap pemahaman tentang bagaimana AI dapat diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam kurikulum yang beragam, bukan hanya sebagai alat bantu sesaat. Yang kedua, pemerataan akses kualitas. Fokus pengembangan harus diarahkan untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah dan institusi melalui penyediaan sumber belajar adaptif yang terjangkau. Optimalisasi learning analytics, yaitu institusi pendidikan perlu beralih dari sekadar pengumpulan data menjadi pemanfaatan analitik prediktif untuk intervensi dini bagi siswa yang beresiko gagal atau drop out. Yang terakhir yaitu kolaborasi guru dengan AI. Pengembangan sistem harus menempatkan AI sebagai pendukung yang menangani tugas repetitif, sehingga guru dapat berfokus pada interaksi kompleks dan bimbingan emosional siswa. Terima kasih. Ada 3 tantangan. Yang pertama, resistensi dari pendidik karena kekhawatiran akan penggantian peran manusia.
Yang kedua, kesenjangan infrastruktur teknologi antara institusi pendidikan. Dan yang ketiga, kecenderungan AI untuk menghasilkan teks yang hanya menyalin tanpa pemahaman mendalam. Solusi dari kami untuk masing-masing tantangan tersebut, yakni yang pertama, kolaborasi manusia AI sebagai solusi untuk mengatasi resistensi pendidik. Model ini menekankan AI sebagai alat bantu daripada pengganti, di mana AI menjadi alat bantu bukan menggantikan pendidik. Yang kedua, kolaborasi multi pihak antara pemerintah, industri teknologi, dan institusi pendidikan. Solusi ini mencakup pembangunan, infrastruktur bertahap, dan program pelatihan guru untuk meningkatkan adopsi teknologi. Dan yang terakhir, adalah mengubah cara kita menggunakan AI dengan memanfaatkan AI sebagai alat bantu dalam menyusun dan mengembangkan ide, bukan sebagai pengganti pemikiran manusia. Selain itu, penting pula melakukan review manual, seperti menulis ulang dari ingatan setelah membaca output. Baik, penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu ada dampak positif, di mana era baru personalisasi dan efisiensi. Terdapat 3 poin, yang mana yang poin pertama yaitu pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif, AI menciptakan kurikulum yang menyesuaikan diri secara otomatis dengan kecepatan dan gaya belajar unik setiap siswa. Yang kedua, adanya inklusivitas dan akses. Teknologi penerjemah bahasa dan alat bantu disabilitas mendobrak batasan fisik serta geografis dalam pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu efisiensi pengajar, di mana otomasi tugas administratif membebaskan waktu guru untuk fokus pada bimbingan personal dan interaksi kepada siswa. Dampak negatifnya, ada risiko kognitif dan tantangan etika. Poin pertama yaitu erosi berpikir kritis, di mana siswa akan ketergantungan pada jawaban instan AI. Ini beresiko melemahkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah pada siswa. Yang kedua, adanya ancaman integritas. Kemudahan generatif AI akan memicu lonjakan plagiarisme dan kesulitan dalam memvalidasi keaslian karya siswa. Yang ketiga, adanya kesenjangan digital. Ketimpangan akses terhadap teknologi AI. Saya ulangi, ketimpangan akses terhadap teknologi AI canggih dapat memperlebar jurang kualitas pendidikan antar sekolah. Namun, ada strategi masa depan dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, transformasi peran guru, di mana pendidik beralih fungsi dari sumber informasi menjadi fasilitator diskusi, mentor karakter, dan kurator etika. Yang kedua, fokus human-centric, di mana kurikulum masa depan dapat memprioritaskan soft skill, berupa empati, kolaborasi, serta kepemimpinan, yang tidak dapat direplikasi oleh mesin atau AI. Dan yang terakhir, adanya sinergi cerdas, mengintegrasi AI sebagai mitra berpikir atau co-pilot, bukan sebagai pengganti proses belajar itu sendiri. Yang pertama, jika saya diberi kesempatan untuk mengembangkan sistem dari AI, saya akan mengajukan untuk Adaptive Cognitive Load Balancing System, yaitu sistem penyeimbang beban kognitif yang adaptif. Alasannya yaitu salah satu masalah utama dalam sistem pendidikan kita yaitu menggunakan pendekatan seragam dan evaluasi yang tidak real time, sehingga kesulitan belajar terlambat dideteksi. Ini merupakan bottleneck dalam proses transfer pengetahuan. Yang saat ini kita tahu AI itu seperti reinforcement learning atau RL sudah digunakan untuk mengoptimalkan urutan materi, tetapi seringkali hanya berdasarkan nilai atau klik, bukan berdasarkan kapasitas mental siswa saat itu. Inovasi ini penting karena memaksakan materi saat kondisi mental siswa penuh adalah pemborosan waktu yang mengurangi efektivitas kerja. Yang kedua yaitu mekanisme inovasi. Yang pertama ada input data, proses, dan logic. Input data di sini yaitu menggunakan computer vision untuk mendeteksi kelelahan atau emosi, dan machine learning untuk menganalisis pola respon siswa. Yang kedua, proses atau the innovation. Tidak hanya mendeteksi dia atau senang, namun sistem akan menghitung cognitive load index siswa secara real time. Yang ketiga ada logic. Logic di sini menggunakan reinforcement learning, di mana rewardnya bukan hanya jawaban benar, tapi juga stabilitas fokus dan efisiensi waktu pemahaman siswa. Manfaat dari sistem ini yaitu dapat menciptakan efisiensi sistem pendidikan dengan prinsip just in time. Materi diberikan tepat saat siswa siap menerimanya. Ini tidak hanya personalisasi pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai deteksi dini untuk mencegah resiko kegagalan atau putus sekolah, defect prevention. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.